Ini Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan ayat 107, di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan diriku kepada Allah, bermakna taqarrub ila Allah. Saya ingin untuk mendapatkan petunjuk, solusi bagaimana agar aku diberikan keturunan. Rabbi habli minas shalihin. Ketika beliau taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang penurut, anak yang penyantun, anak yang patuh, anak yang tunduk, anak yang tidak perlu dimasukkan ke barak militer, karena begitu patuh sopannya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anak yang begitu didambakan, sedang lucu-lucunya, tatkala si anak tersebut berusia kira-kira bisa diajak mufakat, bisa diajak diskusi, sudah tamyiz atau mumaiz, kurang lebih antara 7 sampai 10 tahun. Sang ayah Nabi Ibrahim berkata kepada si anak yang sedang lucu-lucunya, qala ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manami, sesungguhnya ayah melihat dalam tidurku, semalam ayah bermimpi nak, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu nak. Fanzur madza tara, maka pertimbangkanlah nak bagaimana pendapatmu tentang mimpi tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan bicara tentang ayat ini, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putra beliau, bukanlah sekali mimpi, melainkan beliau sebanyak 3 kali bermimpi. Mimpi pertama adalah di malam ke-8 Zulhijjah atau malam Tarwiyah. Beliau mimpi menyembelih sang putra, namun keesokan harinya beliau tidak langsung berkata kepada si anak, melainkan beliau merenung, berpikir. Maka makna tarwiyah atau hari tarwiyah dalam konteks berhaji adalah membawakan air, meminumkan. Mereka yang ingin berhaji harus berkumpul di Mina untuk mempersiapkan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Maka mereka membawakan air untuk persiapan di puncak haji, al-hajju Arafah. Sebagaimana hadis Nabi, puncak haji adalah wukuf di padang Arafah. Namun dalam konteks kurban, tarwiyah bermakna merenung, berpikir, apakah ia mimpi yang begitu irasional, perintah yang tidak masuk akal ini betul perintah dari Allah. Maka di hari ke-8, hari tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam merenung, berpikir, apakah ia ini perintah betul datangnya dari Allah, atau jangan-jangan ini bisikan syaitan. Maka beliau tidak langsung menyembelih putranya, tetapi beliau memikirkan dulu baik-baik, betul tidak ini perintah Allah atau bisikan syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di malam ke-9 atau malam Arafah, beliau kembali bermimpi kedua kalinya dengan mimpi yang sama, perintah menyembelih putra pertama. Maka keesok harinya beliau memahami, mengenal bahwasanya dalam konteks berhaji, Arafah artinya mengenali diri kita, di mana umat Islam dikumpulkan di satu padang, di satu gunung, di satu bukit,
untuk merenungi diri, mengenali diri, meninggalkan semua embel-embel keduniaan. Bagi laki-laki hanya menggunakan 2 kali ihram agar mereka tahu bahwa kita dilahirkan di muka bumi tidak membawa apa-apa, dan begitu pun ketika kita dipanggil oleh Allah tidak akan pernah membawa apa-apa. Maka siogianya orang yang berpulang haji harus lebih dekat kepada Allah, mengenali dirinya bahwasanya dirinya hanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kesombongan manakala kita berhadapan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, dalam konteks Idul Kurban, Arafah bermakna mengenali, mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi ini betul-betul datangnya dari Allah. Mimpi ini betul-betul perintah Allah. Maka beliau tahu bahwasanya menyembelih anak harus dilakukan karena ini perintah Allah, sekalipun perintah itu perintah yang tidak logis, perintah yang sangat irasional. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, di malam ke-10 Yaumun Nahar, kembali ketiga kalinya Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, menyembelih putra beliau. Maka keesokan paginya beliau berkata kepada si anak, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku Ismail, sesungguhnya ayah bermimpi nak menyembelihmu, dan itu perintah Allah. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah tersebut? Sangat mengejutkan. Ternyata jawaban si anak yang begitu polos, anak yang masih suci, beliau menjawab pertanyaan ayahnya dengan mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni